Walaupun seragam Nurfa jelek, akan tetap sekolah biar ada membantu guru di sekolah, biar pintar dan ingin menjadi guru. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan jalan. Dusun Taupan, Sulawesi Tengah, seolah begitu jauh terpelosok. Negara kepulauan seperti Indonesia membuat pembangunan sulit untuk bisa merata. Hanya sekitar 24 kepala keluarga yang mendiami pulau ini, dengan kehidupan sebagai nelayan yang serba pas-pasan. Butuh 2,5 jam untuk menyeberang laut dari kota Kabupaten Ampana ini. Dusun yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kecamatan Una-Una ini letaknya terpisah dari desanya, yaitu Kulingkinari. Namanya Sudarlin. Ia sudah sekitar 4 tahun mengajar di SD Negeri Kelas Jauh Taupan. Letak rumahnya yang berada di desa Kulingkinari mengharuskannya membelah lautan selama kurang lebih 1 jam menuju sekolah. Hanya dengan bermodalkan perahu ketinting sederhana, pria 28 tahun ini berjuang menghadapi hantaman gelombang laut yang dapat membahayakan jiwanya. Pengaruh cuaca buruk pun seakan menjadi ancaman yang tidak dapat diprediksi, seperti halnya gangguan pada mesin perahu yang terjadi saat ini. Pengaruh cuaca karena gelombang, karena saya tinggal di Kulingkinari dan saya datang mengajar ke sini harus menggunakan perahu. Kadang gelombang besar sehingga saya tidak sempat hadir atau bahkan saya terlambat. Untuk ke-16 muridnya inilah Sudarlin membelah lautan. Jangan tanyakan semangat mereka. Tanpa alas kaki yang pantas dan seragam lusuh, keinginan untuk maju begitu besar. Tidak ada pagar pembatas sekolah atau pekarangan yang ditumbuhi bunga warna-warni. Bangunan dan tiang bendera ini saja yang menjadi penanda keberadaan sekolah di tengah hutan seperti ini. Gedung ini merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten tahun 2008 lalu. Pilar-pilar penyangga gedung pun sudah rapuh. Sewaktu-waktu bisa membahayakan keselamatan murid. Lewat cara seperti inilah mereka mengusir kebosanan saat menunggu kedatangan guru. Mulai dari bermain, bersendau gurau, hingga menyiapkan bendera merah putih seperti ini. Karena terbentur dana yang dimilikinya, Darlin memang belum dapat menunjang perahunya dengan mesin yang memadai. Tak heran jika mesin mogok seperti ini menjadi makanannya sehari-hari. Anak-anak sudah menunggu. Tidak ada yang dapat dilakukan bapak guru ini selain mengupayakan mesinnya hidup lagi. Mungkin ketinting Pak Guru lagi mogok. Sudah, ayo kita mulai upacara. Teman-teman berbaris. Nurfa adalah murid kelas 4 di sekolah ini. Ia termasuk murid yang berprestasi dan selalu memperoleh juara 1 di kelasnya. Nurfa kasihan, ketintingnya suka mogok. Nurfa kepengen ada membantu Pak Sudarlin. 69 tahun bangsa ini merdeka.
Bukan waktu yang pendek. Nyatanya pendidikan masih sulit dijangkau. SD Negeri Kelas Jauh Taupan ini disebut kelas jauh karena induk dari sekolah ini berada di desa Kulingkinari. Istilah lain sekolah ini hanyalah sebagai perwakilan kelas karena letaknya tidak menyatu. Walaupun tanpa kehadiran guru mereka sudah terbiasa. Bendera siap. Hormat gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Nurfa sebenarnya sedih. Upacara sendiri tanpa ada guru. Tapi gimana lagi? Rumah Pak Guru jauh. Tegap gerak. Karena Pak Guru belum datang, ayo kita masuk ke dalam kelas. Tanggung jawab Sudarlin memang tak ringan. Selain membelah lautan, jarak tempuh sekolah ini juga tidak dekat. Mereka yang lebih besar mengajari adik kelasnya. Dari membaca, menulis dan berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nurfa terlahir dari keluarga dengan ekonomi di bawah rata-rata. Kemiskinan tidak membuat semangatnya ini padam. Kalau Pak Guru terlambat, Nurfa selalu mengajarkan adik-adik membaca, menghitung, menulis. Assalamualaikum anak-anak. Maaf Bapak terlambat. Kenapa Pak? Bapak Peka Tinting mogok lagi ya? Iya, ketinting Bapak mogok untuk kelas 4 dan 5 pindah ke kelas sebelah. Kak Nurfa, ambil ini buku dan bagikan sama teman-teman. Sudarlin adalah guru tunggal yang mengajarkan seluruh mata pelajaran, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 di sekolah ini. Anak-anak, buka semua halaman 56. Keterbatasan jumlah ruang kelas yang hanya ada 2, membuatnya terpaksa membagi ke 16 muridnya ke dalam 2 kelompok Ya, belajar. sudah? Ya, sebagaimana kita ketahui, sumber daya alam ada 2 macam. Satu Sumber daya ruangan alam untuk dapat kelas 4 dan diperbarui 5, sumber daya alam serta yang ruangan tidak lainnya untuk diperbarui. kelas yang lain. Ya, Hal kalau ini ditanyakan dilakukan karena sumber daya minimnya alam tenaga yang dapat pengajar di sini. diperbarui, seperti apa, ada yang tahu? Ya, untuk selama ini cuma saya sendiri dan saya mengajar 2 ruang belajar yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 5. Ya. Nurfa, tolong bantu Pak Guru mencatat di papan tulis pelajaran yang telah Pak Guru berikan tadi. Pak Guru ingin mengajar kelas 1, 2, dan 3 di kelas sebelah. Ya. Bahkan tak jarang ia harus bolak-balik mengajar dari satu kelas ke kelas yang lain seperti ini. Ya. Ya, Pak Guru tinggal dulu ya. Sebenarnya pernah ada bantuan 2 tenaga pengajar lainnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena suatu alasan yang tidak diketahui pasti. Nurfa kasihan lihat Badarlin mengajar di kelas Nurfa, di kelas adik-adik. Bolak-balik suka kecapean. Karena keikhlasan, Sudarlin merasa terpanggil atas tanggung jawabnya terhadap semua muridnya ini. Bolak-balik mengajar pindah kelas seperti ini harus dilakukan demi tercukupinya materi pelajaran bagi anak didiknya. Terkadang beberapa kebutuhan administrasi masih harus dilakukan di sudah harus Kulingkinari. mencatatnya. Karena sekolah ini yang merupakan cabang dari SD Negeri Kulingkinari. Untuk pelajaran kita ini hari telah sampai di sini dan ada informasi yang ingin Pak Guru sampaikan. Ya, besok pakai pakaian seragam yang bersih ya dan rapi ya, dan pakai dasi karena besok
Pak Guru akan jemput kalian di sini untuk foto di Kulingkinari sebagai foto untuk ditempelkan nanti di rapor. Seragam ini sudah demikian lusuh. Maklum, baju Nurfa ini hanya pemberian orang lain. Penghasilan ayahnya dari melaut tidak seberapa besar jumlahnya. Seragam Nurfa jelek, seragam teman-teman Nurfa bagus. Seragam Nurfa bekas dari orang. Kondisi tas sekolahnya pun tak jauh memprihatinkan. Jangankan membeli kebutuhan sekolah, yang dipikirkan oleh kedua orang tuanya hanyalah kebutuhan makan sehari-hari. Nurfa pengen beli seragam baru dan tas Nurfa yang dulu sudah rusak. Tuhan akan berikan jalan. Nursia adalah ibunda Nurfa. Umurnya baru menginjak 33 tahun. Selain Nurfa masih ada 2 anak lainnya. Yang membutuhkan seragam pun bukan hanya Nurfa. Semua anaknya mengeluhkan hal yang tak jauh berbeda.